Hai, apa kabar hari ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Joko Hael. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado. NIM saya adalah 221011060064. Dan saat ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana tugasnya adalah membuat video mempresentasikan tugas mereview artikel yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. Kita masuk dalam reviewnya. Nah, kita masuk pada bagian review artikel yang pertama, yaitu ada identitas artikel. Nah, dalam bagian ini ada beberapa topik. Seperti yang pertama, identitasnya ada judul artikel. Nah, judul artikel yang saya review adalah Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, yaitu tinjauan kritis. Nah, artikel ini ditulis oleh Muhammad Abdullah Ali Gesik dengan tahun publikasi yaitu pada tahun 2022. Nah, sumbernya atau jurnal atau platformnya adalah Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia. Kita lanjut pada bagian review selanjutnya. Kita masuk pada bagian review yang kedua, yaitu ada bagian pendahuluan. Nah, teman-teman, pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah yang esensial dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Nah, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dengan fokus pada pencapaian tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia. Nah, artikel ini penting karena memberikan gambaran tentang sejauh mana pendidikan kewarganegaraan telah berhasil dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam masyarakat yang demokratis. Kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu latar belakang. Nah, artikel ini merinci latar belakang implementasi pendidikan kewarganegaraan Indonesia, di mana ini mencakup perkembangan pendidikan kewarganegaraan Indonesia sejak diperkenalkan dalam kurikulum nasional. Nah, tantangan yang hadapi dalam mengintegrasi materi pendidikan kewarganegaraan dan pentingnya pemahaman kewarganegaraan dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, budaya, suku, dan agama. Nah, kita masuk pada bagian review artikel yang keempat, yaitu bagian metode penelitian. Nah, artikel ini menggunakan pendekatan analisis literatur dan tinjauan kritis untuk mengevaluasi status quo penelitian dari artikel ini. Nah, ketika kita mengambil analisis literatur dan tinjauan kritis untuk mengevaluasi status quo pendidikan kewarganegaraan Indonesia, data dan informasi diperoleh dari literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan evaluasi pendidikan. Nah, metodologi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Begitu bagian dari review artikel yang keempat, yaitu metode penelitian. Kita masuk pada bagian review artikel selanjutnya, yaitu bagian yang kelima, ada kelebihan artikel. Nah, dalam bagian ini ada beberapa kelebihan dari artikel ini. Yang pertama ada tinjauan komprehensif. Nah, artikel ini memberikan tinjauan yang komprehensif tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan Indonesia dari aspek sejarah hingga tantangannya saat ini. Nah, kemudian ada kelebihannya yang kedua, yaitu dari penyajian data yang relevan dalam artikel ini. Nah, artikel ini menyediakan data dan informasi yang relevan untuk mendukung argumen, fakta, dan memberikan dasar yang kuat untuk penilaiannya. Nah, kemudian kelebihannya yang ketiga, ada pendekatan kritis. Nah, artikel ini menggunakan pendekatan kritis yang membantu pembaca memahami kompleksitas masalah implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
Nah, kita masuk pada bagian review artikel selanjutnya, yaitu di mana ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Begitupun bagian ini. Nah, kita akan membahas tentang bagian review artikel selanjutnya, yaitu bagian kekurangan dari artikel ini. Nah, yang pertama, kekurangannya adalah di mana artikel ini memiliki data empiris yang kurang. Nah, artikel ini lebih banyak mengandalkan analisis literatur daripada data empiris. Penyertaan studi kasus atau wawancara dengan para pendidik dan siswa bisa memberikan wawasan yang lebih dalam jika dikaji lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah minimnya tinjauan terhadap solusi dalam artikel ini. Nah, artikel ini cenderung lebih berfokus pada mengidentifikasi masalah daripada memberikan solusi konkret untuk meningkatkan pendidikan keluarga negara. Nah, setelah semua bagian review artikel, kita masuk pada bagian terakhir dari review artikel ini, yaitu bagian kesimpulan. Nah, teman-teman, artikel ini memberikan tinjauan yang kuat tentang perkembangan dan tantangan implementasi pendidikan kewarganegaraan di negara Indonesia. Nah, dengan adanya pendekatan kritis dan penyajian data dari kelebihan artikel ini, nah, ada data yang relevan, artikel ini memberikan gambaran yang baik tentang masalah yang dihadapi dalam upaya membentuk warga negara yang lebih sadar. Nah, meskipun kurangnya data empiris dan solusi yang lebih konkret adalah kekurangan dari artikel ini seperti yang sudah dibahas tadi, artikel ini tetap memberikan wawasan yang penting untuk pengembangan pendidikan kewarganegaraan di negara Indonesia. Jadi demikian review artikel saya yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. Semoga video review ini boleh bermanfaat dan video ini boleh berguna bagi teman-teman penonton sekalian. Sekian dan terima kasih.